Dan aku nggak tahu apakah itu beneran darahnya itu maksudnya nggak dibersihkan dan itu benar-benar darah mereka, atau udah direplika lah segala macam gitu kan. Tapi entah kenapa tuh waktu itu aku kayak ngerasa kecium bau-bau nggak enak gitu loh. Dan itu tuh kayak bikin asam lambung naik gitu. Jadi nggak nyaman. Itu ada toko material di sini. Nah di toko material ini kelihatan jembatan buat menuju satu museum ke museum lain. Nah itu tuh sering banget katanya orang lihat ada tentara yang nyebrang gitu. Kayak Ada antara ada dan tiada. Omnis Satanica Potestas Omnis. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Baik lagi bersama aku Gusti Gina di Adat Antara Ada dan Tiada. Seperti biasa, aku ngasih kalian asupan horor berupa cerita-cerita yang menyeramkan. Atau ya mungkin bikin kamu ketawa juga sih. Karena kan horor nggak melulu menakutkan, kadang-kadang justru menghibur. Hari ini di Adat, di sampingku, di hadapan kalian sudah ada Nisa. Mungkin yang udah nonton video kemarin, kita bertemu lagi dengan Nisa. halo. Kalau kemarin Nisa jadi host magang, hari ini Nisa yang bakal bercerita. Karena rupanya pas lagi ngedit ngobrol-ngobrol, si Nisa tuh punya cerita horor gitu. Udah sekalian aja dia yang cerita ya kan. Jadi ini mau cerita yang mana Nis? Kan banyak tuh cerita horormu. Gak banyak banget sih sebenarnya. lumayan banyak. Tapi lebih ke mistis sih daripada horor. Apa sih bedanya? Sama sih. Iya. Tapi maksudnya nggak yang sehoror sejam scare itu, cuman mungkin kayak lebih ke auranya kebawa jadi serem gitu deh. Nggak yang ketemu pocong, kuntilanak nggak gitu. Jadi aku itu dulu pernah tinggal di sebuah tempat di Jakarta Timur yang tempatnya tuh auranya tuh kuat banget, aura gaibnya, karena pernah ada kejadian besar di sana yang amat sangat tragis banget. Dan juga ada sebuah rumah besar milik seorang paranormal yang pada saat itu dia belum tobat. Sekarang sih udah tobat. Bisa tebak nggak siapa? Ayo, kalian bisa nebak Kak? Tahu sih kan kamu udah ngasih Oh tahu. iya. Ikan biar seru. Iya. Oh, nggak tahu siapa. Siapa? Yaudah kita dengerin aja ceritanya kali ya. Iya. Langsung aja ya ke ceritanya. Silakan nih saya ceritain. Oke, jadi aku tuh dulu pas kecil tinggal di daerah Lubang Buaya. Tahun berapa tuh? Waktu aku awal-awal SD, berarti sekitar tahun 2006-2007an gitu. Udah lama banget ya. Ya udah lama banget. Dan aku juga sebenarnya nggak lama sih tinggal di situ. Tapi aku itu SD-nya di Lubang Buaya juga. Jadi aku SD selama 6 tahun, berarti bolak-balik lah ya ke Lubang Buaya. Cuman tinggal di Lubang Buaya cuma sekitar 2-3 tahunan doang gitu. Nah waktu itu tuh pas aku masih kecil, aku nggak tahu kenapa kayak mamaku tuh suka ada aja idenya gitu. Jadi mamaku tuh emang kerja kan waktu itu. Cuman waktu itu kayak udah maghrib, udah baru pulang gitu, terus ngide gitu mau nyuapin aku makan sore. Tapi aneh banget, soalnya entah di pikirannya apa. Jadi di depan rumah kita tuh ada teras di luar pagar gitu. Itu ada mobil kan. Nah, mama tuh naruh aku di atas kap mobil itu. Jadi kan suka tuh anak kecil duduk di atas depan kap mobil gitu kan. Nah, di situ aku disuapin. Tapi salahnya adalah itu tuh waktunya lagi maghrib. Dan kondisi rumah aku waktu itu tuh ini rumah, ini jalanan, terus seberangnya tuh pohon palem besar-besar banget gitu. Nah terus lagi suapin gitu, tiba-tiba aku ngomong kayak, "Mah kok gelap sih mah, kayak aku nggak bisa ngeliat apa-apa," gitu kan. Kayak mamaku mikirnya ya udah malam karena kan maghrib malam gitu kan, tapi kayak enggak, aku nggak bisa ngeliat apa-apa gitu kan. Terus kayak wah ini anak kesurupan gitu kan, langsung kayak demam gitu loh. Terus akhirnya aku dibawa ke rumah nenek aku. Terus kebetulan juga di sana lagi ada pengajian gitu. Tapi yang namanya bocil, aku juga agak kocak sih karena mamaku tuh bilang pas aku dibawa ke pengajian itu, mereka tuh bilang katanya aku itu mintanya tuh aneh.
aku minta dodol sama opor. Tapi kamu sadar nggak saat itu? Enggak. Berarti kamu lupa sama sekali kejadian itu? Sampai sekarang pun aku lupa. Jadi aku diceritain mamaku gitu loh. Terus Itu aneh banget. Maksudnya orang kan biasanya kalau kesurupan mintanya aneh-aneh kan. Ya ini juga aneh sih, tapi maksudnya aneh yang kocak gitu loh. Mintanya opor sama dodol gitu kan. Terus dan ternyata emang di sana tuh ada opor sama dodol. Jadi kayak ini anak kesurupannya aneh gitu, kayak tahu-tahuan aja di sini ada opor sama dodol gitu kan. Terus udah akhirnya diobatin, sembuh. Nah setelah aku dewasa, nggak dewasa maksudnya pas SD pun udah tahu nih kejadian itu udah diceritain. Terus akhirnya aku baru ngeh lah kalau di daerah itu ada 2 tempat yang energi gaibnya tuh kuat banget. Yaitu yang pertama Monumen Pancasila Sakti, yang kita semua tahu lah itu tempat paling tragis di mana pahlawan kita tuh dibunuh di sana dengan cara yang amat sangat keji kan. Terus juga ada rumah Ki Joko Bodo. Yang pada saat itu tuh dia masih jadi paranormal yang kuat banget lah ibaratnya ya kan, dan goib banget gitu. Jadi ya udah di situ tuh makanya wajar banget kalau misalkan aura goibnya tuh kuat lah ya gitu kan. Terus aku nggak pernah ngalamin kejadian lagi tuh, tapi ada waktu tahun 2019 deh, sebelum pandemi, pas lagi banjir besar gitu, itu tuh ada kejadian yang menimpa kenalan aku. Itu kenalan aku, jadi waktu itu pas lagi banjir besar itu pas menjelang tahun baru, itu kan hujan gede banget kan, hujan terus-terusan. Terus tiba-tiba itu tuh aku dapat telepon, katanya ada kenalanku yang meninggal di tanjakan. Tanjakannya itu ada deket rumah artis yang sudah meninggal. Aku nggak bisa mention siapa, tapi mungkin kalau kalian orang Lubang Buaya pasti kalian tahu. Itu tuh tanjakan, jadi mobil tuh lagi nanjak gitu kan. Jadi di belakangnya tuh banyak kendaraan lain. Nggak macet sih, kayak padat aja gitu. Terus entah karena remnya blong atau ya mungkin kalau secara logis jalanan licin gitu kan. Itu tuh tiba-tiba mobilnya tuh turun. Dan tau lah akhirnya gimana, di belakangnya tuh ya kelindes gitu. Dan ada beberapa nyawa yang tidak terselamatkan. Tuh, dan dari cerita-cerita warga sih katanya di situ tuh emang kayak ada beberapa pengusaha gitu kan. Itu tuh adalah ritual ya yang kita tahu cara mendapatkan uang dengan cepat. Seperti itu. Oh, jadi warga tuh desas-desusnya bisa jadi itu tuh kayak penumbalan gitu ya. Kayak ada cerita-cerita kan kayak jalan minta tumbal atau ada tempat yang meminta nyawa di situ, terjadilah sebuah kecelakaan gitu. Itu masih asumsi kan, masih kayak omongan doang nih. Iya, betul. Tapi ya secara logisnya kita mikir aja ya hujan, emang ya udah takdir gitu kan. Gitu. Ya bagaimanapun juga wallahu alam ya, maksudnya bisa jadi itu memang karena faktor cuaca, hujan, jalan licin. Tapi ya kita nggak tahu sih. Terus ada cerita apa lagi nih yang pernah kamu dengar di sekitaran daerah itu gitu, tempat kamu tinggal? Jadi kan aku tinggal nggak lama nih, tapi aku sekolah di sana lama kan. SD itu kan sekolah paling lama 6 tahun ya. 6 tahun. Dan aku tuh selalu sekolah tuh jauh dari rumah. Nah, tapi aku suka main lah sama teman-teman sekolahku, pasti rumahnya deket situ kan. Itu tuh ada aja cerita-cerita gitu kan. Apalagi terlebih lagi sekolahku tuh bener-bener kayak cuma 10 menitan gitu kalau jalan ke Monumen Pancasila Sakti nih. Nah, itu tuh kita sering banget olahraga di sana. Karena lahan parkirnya luas segala macam gitu kan. Jadi setelah kita olahraga tuh biasanya anak-anak pada suka main ke sumurnya. Oh, asik ya, jadi sekalian bisa belajar sejarah ya. Bener nggak sih? banget. Berarti anak-anak SD yang sekolah di sana Sering banget, udah pasti sering. dan mungkin udah hafal banget ya sama sejarah terkait dengan G30 itu gitu loh. Terus Tuh. Terus aku tuh dulu pas kecil ya, pas SD awal-awal tuh aku kesana kan. Ya aku nggak ngerasa apa-apa sih, kayak cuma ya udah belajar aja kayak oh ini sumur, oh ini rumahnya, oh ini museumnya, ini bajunya, ini gitu doang kan. Terus semakin agak gedean, aku tuh mulai berasa nggak nyaman setiap kali aku kesana.
Maksudnya kalau selama aku masih di lapangannya biasa untuk belajar segala macam, itu aku masih oke, fine-fine aja gitu kan. Tapi kalau pas udah jalan ke sumurnya, apalagi masuk ke museumnya, itu tuh aku ngerasa paling gak nyaman banget. Itu tiba-tiba kalau masuk ke museumnya ya. Jadi, kalau pernah masuk gak sih ke sana? Aku belum pernah sih, cuman ngelihat di YouTube doang, kayak ada orang daily vlog gitu kan. Tapi aku ngelihat itu aja udah kayak mau nangis tahu. Serem Kayak banget ya. sedih, kayak aduh, kebayang kan tragedi itu tuh kayak berdarah-darah banget. Jadi aku kayaknya nggak sanggup. Tapi pengen ke sana nanti. Iya, kayak kalau emang kalau dilihat ceritanya doang pasti sedih sih. Aku juga kayak sekarang kan ngeliat dari media aja tuh sedih. Tapi kalau datang tuh auranya tuh kuat banget gitu loh. Jadi pas ya tadi aku cerita semakin aku gede, aku datang ke sana. Itu kan di museum itu tuh banyak kayak pakaian terakhir yang mereka pakai gitu kan, terus benda-benda yang ditemukan gitu kan. Dan aku nggak tahu apakah itu beneran darahnya itu maksudnya nggak dibersihkan dan itu benar-benar darah mereka, atau udah direplika lah segala macam gitu kan. Tapi entah kenapa tuh waktu itu aku kayak ngerasa kecium bau-bau nggak enak gitu loh. Dan itu tuh kayak bikin asam lambung naik gitu. Jadi nggak nyaman banget. Terus juga di museumnya itu tuh banyak ruangan-ruangan gitu. Jadi ada dioramanya gitu. Jadi setiap patungnya itu kayak mengeluarkan suara. Iya, mengeluarkan suara. Jadi kayak percakapan apa aja yang terjadi pada saat itu. Gitu. Dan itu tuh sebenarnya kayak menambah kesan seremnya gitu loh. Tapi kayak aku berpikir secara logis lagi kayak, oh mungkin aku udah gede nih, jadi aku udah ngerti kalau itu tuh satu hal yang menyeramkan. Jadi kayak, oh yaudah, jadi aku mungkin udah takut, dan sejak saat itu aku kayak udah nggak berani lagi sih ke sana. Karena nggak nyaman, nggak nyaman itu. Gitu. Walaupun aku nggak pernah mengalami hal-hal mistis ya. Tapi dari cerita yang aku dapat dari teman-teman aku dan warga-warga sekitar sekolahku itu tuh sering banget ada kejadian mistis di sana. Oke. Gitu. Jadi Monumen Pancasila Sakti itu kan tempat pembunuhan tentara kan, kayak tentara pahlawan gitu kan. Jenderal. Iya. Jadi mereka tuh sering lihat kalau malam-malam tuh ada tentara-tentara yang lewat gitu. Tentara gaib gitu. Maksudnya kayak museum itu kan rata-rata ya jam 5 lah udah tutup kan. Dan ini tuh ada sosok-sosok seperti itu. Dan yang paling aku sering banget denger tuh, jadi itu kan luas banget kan kompleks monumennya tuh. Nah, kalau misalkan, jadi ini jalan depannya, kalau sini lewat samping gitu kan. Tapi jalan raya juga. Itu tuh ada toko material di sini. Nah, di toko material ini kelihatan jembatan buat menuju satu museum ke museum lain. Nah, itu tuh sering banget katanya orang lihat ada tentara yang nyebrang. Gitu. Kayak, wow, mengerikan sih kalau dilihat langsung. Kayak, tapi untung aku pernah lihat. Terus juga katanya kalau misalkan di sana kita berbuat aneh-aneh, maksudnya kayak sompral gitu, itu tuh kita bisa dibikin kesurupan. Dan itu ada ceritanya, kayak pengunjung yang dia datang ke sana, terus teriakin sumur itu, terus dia kesurupan. Kayak ya emang gak seharusnya sih, maksudnya Iya, dia kan nggak aneh-aneh jaga banget. sikap. Kenapa Iya, dia nggak bener-bener. jaga sikap? Dia tuh lagi datang. Iya. Nggak usah berpikiran goib deh, nggak usah pikiran mistis gitu. Ya ini tuh sejarah gitu loh, bener. museum. Gimana sih attitude-nya dia? Iya, maksudnya kayak kita neriakin manusia aja pasti dikeplak gak sih kalau Iya, misalkan bener-bener. gak sopan nih. Sama goib ya cara mereka dibikin kesurupan gitu kan. Kayak emang aneh-aneh aja sih. Tapi kan poin utama dari si monumen itu tuh sumurnya itu kan, tempat dimana mereka pahlawan-pahlawan itu dimasukkan ke dalam sumur itu. Itu tuh sering banget terdengar kayak suara-suara aneh yang mostly itu minta tolong. Kayak apa ya? Ya aku nangis deh kalau ke sana. Kayaknya aku kalau ke Iya kan? museumnya aku nangis deh. Sumpah sih kakak harus ke sana sih. Ya aku jadi pengen. Aku kalau dicerita-ceritain kayak gitu justru jadi pengen berkunjung tau ke tempatnya. Iya benar. Iya kan? Kalau misalkan kita belum ngerasain sendiri tuh pasti pengen kan. Iya, Cuman jadi penasaran. aku juga kadang tuh masih pengen deh balik lagi gitu kan. Cuman keinget apa yang aku rasakan waktu itu tuh kayak aku udah gak mau balik lagi. Karena seenggak enak gitu. Kamu nggak mau nemenin jadinya?
Terus ada cerita apa lagi? Jadi cerita tentang daerah itu. Ya daerah, nggak spesifik ke monumennya ya. Ini Karena daerahnya. monumennya aja tuh udah banyak cerita sebenarnya. Cuman ya kalau kita singkat itu yang sering terjadi secara mistisnya ya. Kalau misalkan kalian penasaran sama sejarahnya, datang aja. Langsung ke museum. Yes. Karena pas banget ya ini Oh iya, tanggal 31. tinggal 30 nggak sih? Emang September sampai 31? Oh iya, tanggal 1 ya? Tanggal 1. Ya udah. Karena kan kejadiannya itu emang di tanggal 1 Oktober dini hari kan. Emang, tapi gerakannya 30 September, 30 S. Balik lagi ke cerita yang di daerah sekitar situ. Sekarang cerita-cerita sekitaran sana gitu, bukan di museumnya. Oke, jadi menurut warga setempat juga, daerah Lubang Buaya itu emang kayak tempat yang mistis gitu loh. Dan ya karena kita tahu ada monumen dan ada rumah Ki Joko Bodo yang amat sangat kuat pada saat itu. Aku nggak pernah ngalamin apa-apa sih kalau misalkan lewat rumah Ki Joko Bodo. Tapi sering banget teman-temanku tuh cerita. Jadi rumah Ki Joko Bodo tuh penuh dengan patung-patung kan. Itu tuh suka ada yang bilang itu tuh kalau malam patung yang ular atau naga gitu aku lupa. Itu tuh suka ngeliatin gitu loh gitu kan. Terus di depan rumah dia tuh seingatku tuh ada patung elang gitu, kayak patung burung gitu, kayak itu katanya suka terbang. Aku nggak ngerti sih, maksudnya kayak mungkin make sense aja, cuman kan kayak itu aku denger dari temanku dan masih SD, kayak ini anak kecil ngomong gimana sih? Cerita-cerita anak SD maksudnya Iya, zaman dulu kan bener. kita waktu kecil suka kan cerita-cerita kayak gitu, entah itu bener atau enggak, cuman kayaknya waktu kecil tuh cerita-cerita yang serem tuh kayak seru gitu. Iya, bener. Sampai dewasa sih. Sampai dewasa nih. Bener, cuman kayak anak kecil lebih out Kayak, of the box gitu. karena dia imajinasinya seliar Iya, itu kan. bener banget. Terus ada warga nggak yang punya cerita yang kesaksian emang ngelihat itu gitu loh? Sejauh ini aku nggak sih, jadi ya dari temanku aja. Tapi aku nggak tahu apakah dia dapat dari orang tuanya, dari tetangganya, kan biasanya suka gitu kan. Iya. Anak kecil tuh pasti dapat dari lingkungan. Mm-mm. Gitu, mungkin aja seperti itu. Aku Iya tidak sih. tahu, mungkin kalau kalian tinggal di sana dan ngerasain zaman dulu kayak gitu, bisa komen ya. Iya benar. Kalau sekarang kan itu waktunya udah terpaut sangat jauh nih, 2006 ya. Sekarang 2022 gitu. Kapan terakhir Nisa lewat situ? Lulus SD, karena aku SMP udah di luar kota. Oh, jadi kita nggak tahu ya, maksudnya keadaan sekarang mungkin juga penduduknya makin padat nggak sih? Iya, karena pas 2006 aja tuh udah padat. Oke, Udah padat. berarti makin padat. Yes, gitu. Kita benar-benar nggak tahu sih keadaan sekarang di sana gitu ya, di daerah Lubang Buaya. Nah, mungkin ada yang tinggal di daerah situ. Gimana? Apakah masih sama dengan cerita Nisa di 2006 atau udah jauh berbeda? Lama banget sih. Lama banget. 16 ke 6 belasan tahun. 10 17 tahun nggak sih? 6. Selama itulah pokoknya. Iya, 16 sampai 17 tahun. Yes. Terus ada cerita apa lagi, Nes? Cerita lagi yang bikin tempat itu jadi sangat mistis. Jadi zaman dulu tuh ya, pas masih Belanda gitu. Itu tuh katanya di sana tuh daerahnya tuh kayak sungai-sungai gitu loh. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian pernah ke Lubang Buaya juga, mungkin kalian tahu tuh ada sungai yang dihack gitu kan. Tapi aku nggak tahu apakah itu sisa dari sungai-sungai yang banyak itu apa gimana. Tapi menurut cerita di situ tuh banyak buaya gitu loh. Oh, makanya dinamain Lubang Buaya. Oke. Gitu. Nah, terus sampai aku SD itu tuh suka ada cerita yang kayak di gang itu kemarin ada buaya tahu gitu, dan kayak iya buayanya ada yang buntung lah, ada yang palanya doang gitu, kayak agak aneh gitu. Tapi maksudnya agak nggak make sense-nya, itu benar-benar udah sepadat itu dan gangnya tuh gang satu motor doang gitu. Jadi kayak mungkin aja, tapi juga biasalah kayak warga kan suka bikin cerita-cerita gitu. Jadi kayak just trying to believe, jadi buat seru-seruan aja nggak sih gitu. Terus juga ada katanya buaya yang jadi penguasa wilayah itu, dan buayanya itu berwarna putih. Oh, buaya putih. Iya, tapi nggak semua orang bisa ngelihat, cuma orang-orang tertentu doang kayak gitu. Ada apa lagi yang kamu ingat? Udah sih, seingatku Udah sih itu deh. aja.
Karena aku nggak terlalu lama ya. Iya bener. Tapi emangnya kalau di tiap daerah tuh pasti ada aja gitu urban legend kan. Nggak melulu yang selalu berkaitan dengan tempat bersejarah atau tempat yang ada tragedi gitu. Kadang yang rumah kita aja tuh, tempat tinggal kita tuh bisa ada makhluknya, ada penunggunya gitu loh. Ya percaya nggak percaya sih ya, maksudnya bebas balik lagi ke setiap orang. Tapi kalau aku sih percaya ada jin gitu, karena udah jelas-jelas di kepercayaan aku manusia dan jin itu diciptakan Dan hidup berdampingan. ya hidup berdampingan. Aku jadi teringat ini tahu yang kita tonton siang tadi. Miss Marvel. Aku baru banget nonton Miss Marvel dan ternyata dia cerita soal, karena dia superhero muslim, jadi kayak dunia jin sama manusia gitu ya. Iya. Cuman dia ngemasnya nggak mistik gitu. Dia ngemasnya lebih kepada kayak dunia paralel gitu, kayak Multiverse. iya multiverse. Jadi kebayang seru sih. Kapan ya kita Indonesia ada yang bikin cerita-cerita kayak gitu, series? Udah mulai sih. Ini nggak sih Jagat Gundala. Terus Enggak, tapi maksud- mau ada Sri. Enggak, Oh, maksudnya multiverse-nya. iya multiverse, maksud aku yang kayak mistis tapi dibikin tidak horor gitu loh, Oh, dibikinnya lebih I ke see. fantasi gitu. So far baru pahlawan-pahlawan sih. Ya pahlawan kan. Tapi udah aku jadi nggak kabar Keren banget. banget. Aku nungguin banget Sri Asih sih. Iya Sri Asih. Dia kayak Seru. superhero cewek pertama. Terus yang main Pevita. Pevita Pierce. Pevita. Terus kalau kamu waktu kecil ini juga nggak nih kayak pernah ada cerita-cerita sekolah? Oh. Kayak di sekolah tuh. Banyak banget Iya ya nggak sih. Kayak anak kecil tuh pasti kayak itu tuh kamar mandi kita bekas kuburan tau. Kayak aneh banget. Iya dulu tuh sekolah kita tuh bekas rumah sakit gitu. Sama tahu. Kayak semuanya tuh sama Iya, kan kayaknya sih? sama. Aneh banget. Kenapa ya? Maksudnya kita kan dari belahan dunia yang berbeda, tapi kenapa sama ceritanya? Iya benar. Kayak kakak di Kalimantan juga Iya kayak gitu. gitu. Nggak mungkin kan semua rumah sakit Iya, berubah jadi sekolah. makanya nggak lucu aja sih. Kayak kadang udah tahu gini udah gede, kenapa sama ya obrolan Iya, anak bener. kecil? Padahal Bener. tempatnya berbeda gitu. Bener. Iya dulu juga sekolahku dikasih tahu ini bekas rumah sakit, bekas kuburan, gitu-gitu lah pokoknya. Terus kayak ruangan ini tuh bekas ruang jenazah gitu kayak. Oh my god. Tapi emang sebenarnya emang ada sih bangunan-bangunan yang dialihfungsikan gitu sekarang jadi perkantoran kah. Iya, benar. Tapi kalau sekolah yang bener-bener bekas rumah sakit atau jadi kuburan aku belum Sama belum sih. denger sih. Kayak selama ini cuma ya omongan anak kecil Iya, aja iya, gitu bener-bener. ya kan. Kayak gosip-gosip tas kecil. Heeh. Yang ada tuh kayak narsum kita tuh yang ini kantor, Iya. apartemen. Iya, itu udah banyak sih. Iya itu real sih, itu beneran bekas rumah sakit, beneran bekas kuburan. Bahkan ada bekas ruangan kremasi. Iya. Itu serem banget sih ceritanya, Serem ada di banget. Jakarta. Nah mungkin teman-teman di masyarakat adat nih ada yang belum nonton, kamu bisa nonton tuh episode itu. Itu seru banget loh ceritanya. Iya. Kayak berbeda daripada cerita yang lain. Iya. Itu aku suka banget cerita yang kantor bekas Iya. ruang kremasi. Serem. Karena itu ada nilai sejarahnya juga Iya, sih. mm-mm. Benar. Karena bangunan bekas Belanda kan. Iya. Setelah Indonesia merdeka dialihfungsikan tuh jadi kantor. Terus ini kan udah mau Oktober nih. Mungkin video ini tayang juga Oktober ya. Kita syuting tanggal 29 nih. Iya, ini udah tanggal 29. Kemungkinan tayang nanti hari Sabtu. Itu Halloween. Aku gak sabar banget. Sama Walaupun nggak pernah ngikut pesta kostumnya sih, cuman kayak aku suka aja vibes Halloween itu gitu, karena kan dari sosmed, dari film-film, series biasanya ada special season gitu kan Nah, buat Halloween. Terus aku juga udah beli ini kostum dan dekorasi. Nanti video-video kita selama Oktober itu bakal berbeda, bertemakan Halloween. Kita Halloween party kita sebulan full. Halloween party online bareng gitu. Kalian ada ide nggak kira-kira kostum apa nih yang bisa aku pakai? Ya nggak sih, kayak lucu gitu. Aku punya ide. Apa? Nanti ya kalau ada narasumber main trick or treat. Oh iya ya. Karena kan seru. Halloween tuh
kuat banget di trick or treatnya nggak sih? Iya bener. Kita main itu aja, tapi kita harus nyediain apa ya? Permen sih biasanya. Permen aja. Maunya apa? Bawain, maksudnya itunya ini juga nggak sih? Apa tuh? Yang pumpkin Oh head. iya itu. Hmm. Aku ada beli gelas sih, gelas kan kecil ya. Mm-mm. Kita main itu aja deh ntar di ending gitu ya. Iya. Ini kita jadi ngobrolin konsep video nanti ya. Kita bertumbuh bersama masyarakat adat. Iya, bertumbuh bersama. Ini lagi rapat desa. Ini rapat desa. Jadi begini masyarakat, Ketua adat sedang berbicara. kita berpikir bersama demi kemajuan desa kita. Mungkin masyarakat yang sudah mengikuti sejak awal, kita belum bilang ya, ini studio baru. Oh, udah beberapa video sih. Selamat datang. Tapi terima kasih, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang ngikutin dari awal, dari zaman aku di kosan, di satu petak kamar, ngonten, terus juga mulai pakai narsum, ngajak narsum cerita. Itu belum ada studio, aku harus datengin narsum satu-satu ke tempat gitu, atau aku kumpulin nyewa tempat. Biasanya itu aku di apartemen gitu yang ada living room. Terus dibuat itu perjuangan aku sebelum merekrut back sound set. Ya ini back story di balik konten-konten adat ya. Gitu tuh dulu semuanya masih handle sendiri aja. Pokoknya siang malam deh gimana caranya channelnya bisa bertumbuh bareng kalian gitu. Terus kesini bikin studio awalnya juga sampai ada yang bilang kayak playground, sedih Ayo banget. siapa yang ngomong gitu? Aku sedih loh beneran karena kursinya kursi biasa ya. Iya, yang Maksudnya kecil. kursinya reguler sih, semua orang kan bisa gitu loh makai itu. Cuman ya memang belum ada uang yang cukup beli ini karena perlengkapannya yang gitu pelan-pelan. Karena selama 3 tahun terakhir semua peralatan syuting itu aku belinya dari AdSense. Jadi pelan-pelan. Kalau misalnya ada, ini aku buat operasional, terus apa yang bisa dibeli. Jadi improve-nya pelan. Makanya kalian sabar aja, semoga kita tuh bisa nyediain konten yang makin bagus secara visual dan juga audio ya, amin. Begitu. Ini aku jadi curhat. Tuh yang bilang konten kreator tuh enak-enak doang. Mana sini? Pulang lewat mana bos? Buat mungkin ya teman-teman di sini yang baru nge-subscribe, terima kasih. Tapi yang udah lama subscribe juga pasti jadi saksi sih. Karena kalian yang nikmatin kontennya kan dari awal, yang lihat perubahan-perubahan background, perubahan-perubahan dunia ini. Ya thank you banget sih. Kayaknya sampai di sini sebelum aku kebanyakan curhat. Tapi aku nggak pernah tahu curhat kayak gini sama sekali sama masyarakat adat. Bener. Iya kan? Iya. Nggak pernah kan, karena konten aku tuh pasti storytelling, narsum, udah segitu doang gitu. Nggak ada sesi kita heart to heart. Harusnya kita udah ngobrol gitu nggak sih? Kita bikin segmennya kali. Segmennya kali ya. Enggak, itu kudu enaknya live, ya nggak sih? Oh iya. Jadi biar langsung bacain. Bacain Live komen. Tapi aku takut kalau live. Aku takut sama netizen yang pemarah. Kita jangan suka marah-marah. Jangan marah-marah nanti cepet tua. Oke deh, sampai di sini dulu mungkin ya. Ini obrolan random aja, kita ngide bikin video ini karena kita lagi berusaha buat balikin jadwal upload konten sesering mungkin kayak dulu. Kemarin tuh aku sibuk banget. Ini juga kabar gembira sih buat kita. Apa nih? Aku nggak tahu. Jadi dari bulan Juli ya, Juli Agustus itu selama 2 bulan aku sibuk sekali. Alhamdulillah ada rezeki. Aku bermain film guys. Ya alhamdulillah dapat karakter gitu di film itu. Itu kayak luar biasa sih bagi aku karena aku mau nangis bilang kayak gini. Ini ada perjalanan sana. Ayo nangis biar berat. viewsnya banyak. Susah kalau nggak dari heart. Tapi emang bener aku bener-bener kayak bersyukur banget sih. Jadi sorry banget kemarin kita Juli sampai Agustus tuh upload video ada seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali doang ya. Padahal biasanya kita upload video tuh 4 video tuh nyampe gitu.
Dan pelan-pelan kita mau balikin lagi viewsnya, videonya. Kalian bantu balikin viewsnya. Itu poinnya. Itu poinnya. Biar kita tetap berjalan bareng-bareng. Gitu. Jadi alhamdulillah berkat dukungan kalian juga. Terima kasih masyarakat adat yang sudah tumbuh bersamaku dari tahun ke tahun. Love you, sehutan. Sampai di sini Udah nggak dulu sekebun ya. ya. Udah sekebun, kita sehutan karena hutan tuh lebih luas gitu, lebih rimba. Kalau rimba tuh lebih besar. Sampai di sini dulu kali ya. Nanti mereka bosan. Karena netizen kita tuh mereka kayaknya nggak suka deh denger aku ngoceh. Why? Nggak tahu. Mereka pokoknya pengennya denger cerita horor aja. Makanya nggak pernah aku bikin konten seperti ini. Tapi ya udahlah. Terima kasih sudah mendengarkan curhatku. Dengarkan curhatku. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.